Di sini perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Andrea Maharani dengan NPM akhir 201, kemudian ada Devi Talaila dengan NPM akhir 009, kemudian ada Tegar Fardasta dan NPM akhir 042, kemudian ada Zakia Asyari dengan NPM akhir 222, dan kemudian ada Tinaya Gabriela dengan NPM akhir 233, kemudian ada Barlintia Najwa dengan NPM akhir 319. Selanjutnya kita akan bahas capture 3, yaitu analisis kegiatan pendanaan. Di sini yang pertama ada subbab debt financing, yaitu utang atau liabilitas finansial. Itu adalah dana yang secara eksplisit dipinjam oleh perusahaan dari berbagai penyedia modal. Nah, utang itu dapat berbentuk utang publik atau utang private. Utang publik itu adalah perusahaan meminjam langsung dari investor dengan menerbitkan sekuritas seperti obligasi. Nah, utang private yaitu perusahaan meminjam dari lembaga keuangan seperti bank dalam bentuk pinjaman. Nah, utang itu diklasifikasikan berdasarkan jangka waktu, yaitu ada utang jangka panjang, yaitu jangka waktunya melebihi 1 tahun, atau utang jangka pendek, itu digunakan untuk membiayai modal, kerja, dan kebutuhan likuiditas lainnya. Nah, meskipun jangka pendek ini menawarkan suku bunga lebih rendah, utang ini lebih beresiko karena harus dilunasi dalam waktu dekat. Kemudian ada leasing atau sewa, yaitu merupakan bentuk pinjaman tidak langsung. Terlepas dari kesamaan dengan pinjaman sewa biasa, sewa merupakan bentuk utama dari pembiayaan utang. Selanjutnya yaitu ada accounting for debt. Nah, secara umum itu utang jangka panjang dilaporkan di neraca pada nilai kini atau present value yang dikenal sebagai biaya amortisasi. Nah, ini tuh berbeda dengan nilai nominal, yaitu jumlah yang dijanjikan untuk dikembalikan kepada pemberi pinjaman pada akhir jangka waktu. Nah, pencatatan utang itu melibatkan beberapa fitur utama, yaitu ada neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan amortisasi. Nah, di sini ada nilai wajar atau fair value. Nilai wajar itu adalah nilai kini obligasi yang didiskontokan dengan suku bunga pasar saat ini, bukan suku bunga saat penerbitan alisasi dalam laba bersih. Nah, selanjutnya ada debt related disclosure, yaitu perusahaan itu diwajibkan untuk melaporkan rincian mengenai utang jangka panjang dan jangka pendek mereka dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, pengungkapan ini tuh memberikan informasi penting seperti jadwal jatuh tempo utang di masa depan, rincian ketentuan kontraktual seperti agunan atau batasan, dan juga saldo yang tidak terpakai dalam lini kredit dan nilai wajar utang. Selanjutnya di sini yaitu analyzing debt financing, di mana di sini ada biaya amortisasi versus dengan nilai nominal. Nah, meskipun utang itu dilaporkan pada biaya diamortisasi, nilai nominal itu lebih tepat untuk mengukur komitmen kas masa depan karena ini tuh adalah jumlah yang harus dibayarkan kembali kepada pemberi pinjaman saat jatuh tempo. Nah, analis kredit itu sering menggunakan nilai nominal utang saat menghitung rasio utang terhadap ekuitas atau rasio cakupan. Kemudian ada akuntansi nilai wajar, di mana akuntansi nilai wajar untuk utang itu dapat menyebabkan laba atau rugi yang belum direalisasi masuk ke dalam laporan laba rugi. Nah, analis itu harus mengidentifikasi dan menghapus pos-pos ini saat memperkirakan pendapatan berkelanjutan. Dan juga secara paradoks, penurunan kualitas kredit perusahaan itu dapat menyebabkan penurunan nilai pasar utangnya yang akan dicatat sebagai laba yang belum direalisasi dalam laba bersih. Nah, kemudian jatuh tempo utang di masa depan. Penting bagi analis itu untuk meneliti jadwal pembayaran utang di masa depan untuk memproyeksikan arus kas dan menilai kemampuan perusahaan untuk melunasi utangnya. Dan juga perusahaan tuh seringkali membiayai kembali utang yang jatuh tempo dengan pinjaman baru. Namun ini tidak dapat diasumsikan terutama untuk perusahaan yang tidak dalam kondisi keuangan yang sehat. Nah, lini kredit yang tidak digunakan itu ketersediaan lini kredit yang tidak digunakan itu tidak selalu berarti perusahaan itu memiliki kemampuan untuk meningkatkan pinjaman secara signifikan karena lini kredit tersebut itu mungkin dibatasi untuk membiayai kebutuhan spesifik seperti modal kerja.
Nah, selanjutnya di sini ada protection, yaitu pemberi pinjaman itu melindungi investasi mereka dengan melalui 3 cara utama, yaitu yang pertama ada senioritas, seniority, yaitu menentukan urutan pembayaran kepada berbagai pihak saat perusahaan dibubarkan. Nah, klaim senior itu dibayar sebelum klaim junior. Misalnya, pajak dan upah karyawan itu memiliki prioritas di atas semua klaim lainnya, bahkan klaim pemberi pinjaman senior. Kemudian yang kedua ada jaminan, security atau agunan, collateral, yaitu mengacu pada aset yang disisihkan untuk melunasi klaim tertentu. Nah, klaim yang didukung oleh agunan tersebut itu dijamin dalam kasus pembubaran, pemilik klaim ini dapat menjual aset yang dijamin untuk melunasi klaim mereka. Nah, utang yang dijamin lebih aman, tetapi resikonya bergantung pada nilai agunannya. Nah, kemudian ada yang ketiga, batasan, covenant. Itu adalah ketentuan kontrak yang dibuat oleh pemberi pinjaman untuk melindungi investasi mereka. Nah, di sini tuh ada batasan afirmatif di mana menspesifikasikan tindakan yang harus diambil manajemen, misalnya menyerahkan laporan keuangan yang diaudit. Kemudian ada batasan negatif, yaitu membatasi perilaku manajemen yang dapat merugikan pemberi pinjaman, misalnya membatasi pembayaran dividen atau pengeluaran modal. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan materi terkait leases atau sewa. Jadi leasing ini merupakan bentuk pembiayaan yang banyak digunakan. Nah, bentuk pembiayaan ini itu di mana lessee atau penyewa itu berhak menggunakan aset milik lessor atau pemilik dengan membayar angsuran sewa atau MLP sesuai dengan kontrak. Nah, leases ini ada dua jenis utama, terutama dalam akuntansi sewa, yaitu ada capital lease dan juga operating lease. Nah, untuk yang capital lease ini akan dianggap sebagai pembelian aset dengan utang. Jadi aset dan kewajiban ini dicatat di neraca. Sedangkan untuk operating lease ini hanya dianggap sebagai biaya sewa. Jadi tidak ada aset atau utang di neraca. Nah, ini biasanya sering digunakan untuk off balance sheet financing. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan terkait accounting dan reporting atau pelaporannya dari leases ini sendiri. Jadi list ini akan diklasifikasikan sebagai capital list jika memenuhi salah satu kriteria seperti yang pertama adalah kepemilikan aset ini beralih ke lessee di akhir sewa. Lalu yang kedua itu ada opsi beli dengan harga murah. Dan yang ketiga itu masa sewanya lebih dari atau sama dengan 75% umur ekonomis dari aset tersebut. Lalu untuk PVMLP-nya itu lebih dari atau sama dengan 90% dari nilai wajar aset. Nah, jika tidak memenuhi dari salah satu kriteria ini, maka eh, list ini akan disebut sebagai operating list. Lalu untuk pelaporannya sendiri, untuk yang pertama untuk capital list, ini lessee mencatat aset dan kewajiban sebesar PVMLP, lalu menyusutkan aset dan juga mengakui bunga. Sedangkan untuk operating list, ini pembayaran sewa itu dicatat langsung sebagai beban. Jadi tidak ada aset atau utang di neraca. Dan untuk pengungkapannya sendiri, ini semua perusahaan wajib mengungkapkan MLP untuk 5 tahun ke depan dan total setelahnya, serta beban sewa tiap periodenya itu. Nah, lalu berikutnya analyzing leases. Jadi di sini yang pertama ada dampak dari operating list. Jadi dampak dari operating list ini adalah menyembunyikan kewajiban. Jadi utang ini tidak muncul di neraca. Lalu operating list ini juga menyebabkan rasio solvabilitas dan likuiditas ini tampak lebih baik. Operating list ini juga mengakibatkan laba lebih tinggi di awal masa sewa karena bebannya itu lebih kecil dibandingkan dengan capital list. Dan operating list ini juga mengurangi transparansi karena aset dan kewajiban sewa ini tidak terlihat jelas di neraca. Nah, lalu berikutnya analisis konversi ke capital list. Jadi konversi ke capital list ini, analisis ini sering mengubah atau recast operating list ini menjadi capital list untuk menampilkan kewajiban dan aset secara lebih
realistis. Untuk caranya sendiri itu dengan menghitung PV dari MLP menggunakan tingkat bunga wajar lalu dicatat sebagai aset dan liabilitas sewa. Nah, hal ini itu akan mempengaruhi dari rasio keuangan, jadi akan berdampak di eee, rasio keuangan, lalu juga utangnya juga meningkat, lalu ROE-nya menurun, interest coverage-nya menjadi lebih rendah, tetapi, dampaknya ini juga akan memberi gambaran yang lebih akurat tentang leverage dari perusahaan. Selanjutnya ada restating dari financial statement untuk list. Jadi setelah konversi, aset dan liabilitas perusahaan ini meningkat sesuai dengan PVMLP-nya. Lalu laba bersihnya ini bisa sedikit menurun karena beban bunga dan depresiasi lebih besar dibandingkan dengan beban sewa biasa. Lalu juga rasio keuangannya ini tentunya akan berubah secara signifikan. Yang pertama ini debt to equity-nya akan naik, lalu current ratio-nya akan turun sedikit, dan ROE-nya atau return on asset-nya akan menurun karena total asetnya ini lebih besar. Dan yang terakhir ini return on equity atau ROE-nya ini mungkin akan tetap, tetapi sumbernya ini akan berubah karena akan lebih banyak leverage. Baik, materi berikutnya pada bab 3 yang tampil di slide ini yaitu mengenai kontingensi dan komitmen. Nah, apa sih kontingensi itu? Kontingensi yaitu potensi untung atau kerugian yang penyelesaian ini tergantung pada satu atau lebih peristiwa yang ada di masa depan. Jadi kontingensi atau kontingensi ini semacam perkiraan. Lalu apa sih kontingensi rugi atau yang biasa disebut dengan kewajiban kontingensi? Nah, kontingensi rugi atau kewajiban kontingensi merupakan klaim potensial terhadap sumber daya perusahaan yang muncul dari litigasi, ancaman penyitaan, penilaian pajak, dan lain-lain. Nah, terdapat 2 syarat kontingensi kerugian sebelum perusahaan ini mencatat sebagai kerugian. Nah, syarat yang pertama yaitu harus ada kemungkinan bahwa suatu aset akan mengalami penurunan nilai atau kewajiban akan muncul liabilitasnya. Lalu syarat yang kedua yaitu jumlah kerugian harus dapat diperkirakan dengan wajar nilainya. Kemudian slide ini membahas mengenai bagaimana kita menganalisis kewajiban kontingensi atau kontingensi rugi tadi. Nah, kewajiban kontingensi yang dilaporkan untuk pos-pos seperti jaminan dan garansi layanan merupakan sebuah estimasi atau perkiraan. Nah, analisis atau seorang analis ini atas kewajiban hanya seakurat estimasi yang mendasarinya, yang seringkali ditentukan oleh perusahaan berdasarkan pengalaman sebelumnya atau ekspektasi di masa depan. Nah, penilaian kontingensi ini dilakukan dengan cara mengukur kewajiban kontingensi lingkungan, yaitu bisa dilakukan dengan cara melakukan survei ke masyarakat dan meminta kepada masyarakat untuk menentukan nilai kerusakan lingkungan yang ada. Nah, lalu ada dua sumber informasi untuk memperoleh informasi detail mengenai cadangan kerugian. Yang pertama yaitu dari CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, di CALK sendiri ini akan berisi penjelasan tambahan tentang akun-akun tertentu, termasuk pos cadangan kerugian atau provisions. Lalu sumber yang kedua dari informasi di bagian pembahasan dan analisis manajemen yang berisi narasi dari manajemen yang menjelaskan kenapa sih cadangan kerugian ini diakui, lalu apa tren yang mempengaruhi jumlahnya, serta bagaimana ekspektasi atau estimasi ke depannya. Lalu terdapat cara untuk mengungkapkan catatan atas kontingensi ini sendiri. Ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu dengan menguraikan mengenai kewajiban kontingensi dan tingkat risikonya. Yang kedua yaitu mengukur besarnya potensi kontingensi dan bagaimana sih partisipasi pihak lain yang diperlakukan dalam menentukan paparan risiko ini. Yang ketiga yaitu mengenai biaya jika ada pendapatan untuk estimasi kerugian kontingensi. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai komitmen. Komitmen merupakan klaim potensial terhadap sumber daya perusahaan karena kinerja masa depan berdasarkan kontrak. Nah, contoh sederhananya yaitu kontrak beli bahan baku 5 tahun ke depan dan
Suap perusahaan ini menyewa gedung yang kontraknya sudah ditandatangani namun belum mulai dipakai atau belum dioperasikan. Selanjutnya ada off balance sheet financing. Nah, off balance sheet financing ini terjadi atau biasa istilah sederhananya yaitu pembiayaan yang tidak dicatat atau bahkan istilah lainnya yaitu disembunyikan dari neraca sebagai kewajiban atau liabilitas. Nah, contohnya perusahaan butuh aset besar. Nah, misalnya yaitu sebuah pabrik atau mesin, tapi tidak ingin menambah utang langsung yang tertera di neraca atau yang tersyarat di neraca. Nah, solusinya yaitu pihak luar akan membeli aset, lalu perusahaan kita ini akan berkomitmen melalui kontrak. Nah, bentuk kontrak bisa berupa 3 hal, yaitu yang pertama purchase agreement atau perjanjian pembelian. Nah, jadi janji beli barang dari pihak luar. Lalu bentuk kontrak yang kedua throughput agreement, yaitu janji dengan menggunakan fasilitas tertentu dengan jumlah yang minimal. Cara yang ketiga atau bentuk kontrak yang ketiga yaitu take or pay, yaitu janji bayar sejumlah barang atau jasa walau yang tidak dipakai. Kemudian ada Special Purpose Entities atau SPE yang membahas mengenai sebuah SPE atau Special Purpose Entities ini dibentuk oleh perusahaan sponsor dan diberi modal ekuitas atau modal sebagian dari pihak ketiga yang independen. Nah, SPE ini kemudian menggunakan modal ekuitas tersebut sebagai dasar untuk meminjam dana dari pasar kredit. Nah, dengan dana tersebut, SPE ini membeli aset yang menghasilkan pendapatan dari perusahaan sponsor atau untuk kepentingan perusahaan sponsor itu sendiri. Nah, lalu arus kas dari aset yang menghasilkan pendapatan itu akan digunakan untuk membayar utang SPE dan memberikan keuntungan kepada investor ekuitas. Nah, terdapat alasan kenapa sih SPE ini populer atau sering digunakan, yaitu yang pertama karena lebih murah, karena dianggap lebih murah dan aman bagi investor. Lalu alasan kedua yaitu menurut GAAP, selama SPE disusun dengan benar maka SPE ini dianggap sebagai entitas yang terpisah dan tidak digabungkan atau tidak dikonsolidasi ke laporan keuangan perusahaan sponsor. Materi selanjutnya yaitu shareholders equity atau ekuitas pemegang saham. Nah, biasanya ekuitas ini merujuk pada pembiayaan perusahaan oleh pemilik atau yang dinamakan pemegang saham. Nah, pemegang sekuritas ekuitas biasanya posisinya berada di bawah kreditor, yang dapat diartikan nantinya klien kreditor ini akan diprioritaskan lebih dahulu. Nah, selain itu biasanya terdapat ada perbedaan tingkat prioritas di antara pemegang saham dalam mengklaim aset bersih. Nah, standar pengukuran dan pelaporan untuk ekuitas pemegang saham itu ada beberapa analisis yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, mengklasifikasikan hak-hak kelas pemegang saham dan prioritas mereka dalam likuidasi. Yang kedua, memeriksa hak-hak kelas pemegang saham dan prioritas mereka dalam likuidasi. Yang ketiga, mengevaluasi pembatasan hukum atas distribusi ekuitas. Yang keempat, meninjau pembatasan kontraktual, hukum, dan lainnya atas distribusi laba ditahan, dan mengevaluasi syarat serta ketentuan sekuritas konversi, opsi saham, dan pengaturan lain yang melibatkan adanya potensi penerbitan saham. Selanjutnya yaitu pelaporan modal saham. Nah, pelaporan modal saham ini biasanya mencakup penjelasan yang membahas mengenai perubahan jumlah saham yang diungkapkan dalam laporan keuangan atau catatan terkait pelaporan modal saham sendiri. Nah, ada dua alasan adanya perubahan modal saham, yaitu berdasarkan peningkatan modal saham yang beredar dan berdasarkan penurunan modal saham yang beredar. Nah, sumber dari peningkatan modal saham yang beredar itu berasal dari adanya penerbitan saham, konversi obligasi dan saham preferen, penerbitan berdasarkan dividen saham dan pemecahan saham, penerbitan saham dalam akuisisi dan merger, serta penerbitan berdasarkan opsi saham dan waran yang dieksekusi. Sedangkan untuk sumber dari adanya penurunan modal saham yang beredar itu berdasarkan dari pembelian dan penarikan saham, pembelian kembali saham, dan pemecahan saham terbalik.
Selanjutnya yaitu klasifikasi modal saham. Modal saham sendiri itu merupakan saham yang diterbitkan kepada pemegang ekuitas sebagai imbalan atas aset dan layanan. Nah, terdapat dua jenis dari modal saham, yaitu ada saham preferen dan saham biasa. Saham preferen ini merupakan saham khusus yang memiliki preferensi atau fitur-fitur yang tidak dapat atau tidak dimiliki oleh saham biasa. Nah, fitur-fitur yang melekat pada saham preferen ini meliputi preferensi distribusi dividen, termasuk adanya fitur partisipatif dan kumulatif. Kemudian ada fitur prioritas likuidasi. Prioritas dan likuidasi ini sangat penting pada fitur saham preferen karena perbedaan antara nilai nominal dan nilai likuidasi saham preferen bisa sangat besar. Fitur yang ketiga yaitu konvertibilitas atau penebusan menjadi saham biasa, di mana nantinya akan mengharuskan adanya penyajian terpisah dari saham biasa ketika saham preferen ini memiliki karakteristik utang. Fitur yang keempat yaitu hak non-voting dapat berubah seiring dengan adanya perubahan pada item seperti adanya tunggakan pada dividen. Fitur yang kelima yaitu ketentuan panggilan. Nah, ketentuan panggilan ini biasanya melindungi para pemegang saham preferen dari panggilan prematur perusahaan. Kemudian saham biasa. Nah, saham biasa ini merupakan saham yang mewakili kepentingan kepemilikan dan menanggung risiko serta imbalan akhir atas kinerja perusahaan. Nah, saham biasa ini biasanya mewakili kepentingan residual, di mana saham biasa tidak memiliki preferensi atau fitur-fitur seperti saham preferen, tetapi akan mendapatkan pendapatan bersih residual dan menyerap adanya kerugian bersih. Selanjutnya yaitu laba ditahan. Laba ditahan merupakan modal yang diperoleh perusahaan, di mana mencerminkan akun dari akumulasi laba bersih yang belum dibagikan oleh suatu perusahaan sejak awal berdirinya perusahaan tersebut. Dapat dikatakan dengan kata lain itu, laba ditahan ini merupakan sumber utama dari pembagian dividen kepada pemegang saham yang dianggap mewakili distribusi modal saham. Nah, ada dividen tunai dan dividen saham, di mana dividen tunai itu merupakan pembagian uang tunai kepada pemegang saham atau biasanya juga dapat berupa berbentuk barang atau properti. Nah, sedangkan dividen saham itu pembagian saham milik perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan basis pro rata. Nah, pemegang saham itu yang menerima saham tambahan sebagai imbalan atas realokasi laba ditahan ke akun modal. Nah, ada dua rentan, yaitu ada dividen saham kecil dan dividen saham besar, di mana dividen saham kecil itu rentan dari kurang dari 20% hingga 25%, yang mengharuskan dividen saham kecil itu menilai berdasarkan nilai pasarnya sesuai dengan tanggal deklarasi pembagian dividen. Nah, sedangkan dividen saham besar itu biasanya melebihi 25%, yang nantinya dividen saham itu menilai berdasarkan nilai nominal saham yang diterbitkan saat adanya pembagian dividen. Nah, selanjutnya ada spin off dan split off. Nah, biasanya perusahaan itu seringkali menjual anak perusahaannya baik melalui penjualan langsung atau sebagai distribusi kepada pemegang saham. Nah, distribusi anak perusahaan saham ini kepada pemegang saham ada dua bentuk, yaitu ada spin off dan split off. Nah, spin-off itu merupakan pembagian saham anak perusahaan kepada pemegang saham sebagai dividen. Nah, untuk spin-off sendiri nantinya akun aset dan laba ditahan ini akan berkurang. Sedangkan untuk split-off, pertukaran saham anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan dengan saham dalam perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham. Nantinya akun aset akan berkurang, sedangkan saham yang diterima dari pemegang saham dianggap sebagai saham treasury. Nah, saham treasury sendiri itu merupakan saham perusahaan yang diperoleh kembali setelah sebelumnya telah diterbitkan dan dibayar penuh. Nah, akuisisi dari saham treasury ini dapat mengurangi akun aset dan ekuitas pemegang saham. Nah, berarti saham treasury ini bukan termasuk ke dalam aset, tetapi sebagai kontra ekuitas atau ekuitas negatif yang biasanya dicatat berdasarkan adanya biaya perolehan.
Nah, penyajian yang paling umum digunakan saat saham treasury ini adalah dengan mengurangi biaya saham treasury dari total ekuitas pemegang saham. Nah, selanjutnya yaitu akumulasi pendapatan komprehensif lainnya. Nah, ini ada beberapa item yang termasuk dalam akun pendapatan komprehensif lainnya, yaitu yang pertama, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari sekuritas yang dapat diperdagangkan atau dapat diklasifikasikan sebagai available for sale. Yang kedua, yaitu ada keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada derivatif yang telah memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai atau hedging. Ketiga, yaitu adanya penyesuaian pensiun dan OPEB, dan yang keempat yaitu penyesuaian kurs valuta asing. Selanjutnya yaitu nilai buku per saham. Nah, nilai buku per saham merupakan jumlah per saham yang dihasilkan dari adanya likuidasi perusahaan pada jumlah yang telah dilaporkan di neraca. Nilai buku saham biasa sama dengan total aset dikurangi kewajiban dan klaim sekuritas senior terhadap saham biasa pada jumlah yang telah dilaporkan pada saldo lembar. Nah, untuk menghitung nilai buku itu dengan menambahkan akun ekuitas saham biasa dan mengurangi total klaim senior yang tidak tercermin dalam neraca, biasanya termasuk adanya saham preference, tunggakan dividen, premi likuidasi, atau preferensi aset lainnya yang menjadi hak dari saham preference sendiri. Nah, contohnya ini pada preferred stock 77% kumulatif itu nilainya 100.000. Nah, pada pembaik saham beredarnya sebesar 3.602.811. Jadi pada tahun keempat dan tahun kelima itu $100.000 dikalikan dengan saham beredar sebesar 3.602.811, maka tahun kelima preferred stocknya sebesar 360.281.100, sedangkan pada tahun keempat juga sama nilai nominalnya. Nah, untuk common stock sendiri sebesar $16.67. Pada tahun kelima saham yang beredar sebanyak 54.138.137. Jadi $16.67 ini dikalikan dengan 54.138.137 tahun kelima, ketemu 902.302.283. Sedangkan pada tahun keempat itu 16,67 dikalikan dengan saham beredar tahun keempat sebesar 54.129.987. Jadi totalnya sebesar 902.166.450. Kemudian ada laba ditahan pada tahun kelima sebesar 2.362.279 sekian. Pada tahun keempat sebesar 2.220.298 sekian. Nah, total shareholders equity atau ekuitas pemegang sahamnya pada tahun kelima sebesar 3.624.862 sekian. Untuk tahun keempat sebesar 3.482.745 sekian. Sedangkan pada gambar di bawahnya itu merupakan perhitungan dari nilai buku per saham, di mana untuk preferred stock itu sebesar tercatat 360.281.100. Ini kan berasal dari perhitungan yang di atas, preferred stock sebesar 77%, kemudian dividen in arrears 7% sebesar 25.219.677. Common stock sendiri menggunakan tahun kelima yaitu sebesar 902.302 sekian. Kemudian ada laba ditahan pada common itu sebesar 2.337.59.567. Jadi totalnya sebesar untuk preferred sendiri sebesar 385.500.777, sedangkan pada common itu sebesar 3.239.000.000. Nah, divided by number of sharing stock outstanding ini sebesar 3.602.000
811 dan pada common sebesar 54.138.137. Jadi nilai buku per sahamnya untuk preferred stock sendiri itu $107, sedangkan untuk common stock itu nilai buku per sahamnya sebesar $59,84. Ya, relevansi nilai buku per saham atau pertimbangan akuntansi yang terlibat untuk dalam perhitungan adanya nilai buku per saham, yaitu ada nilai buku aset, terutama aset jangka panjang seperti properti, pabrik, dan peralatan, yang biasanya ini dilaporkan berdasarkan biaya dan dapat berbeda secara signifikan berdasarkan nilai wajar atau nilai pasar. Sedangkan yang kedua yaitu aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal, tidak tercermin dalam nilai buku, atau aset kontingensi dengan probabilitas yang wajar untuk terjadi. Selanjutnya yaitu liabilities at the edge of equity. Yang pertama ada utang yang dapat dikonversi ketika perusahaan menerbitkan utang menjadi saham ekuitas pada saat jatuh tempo, atau dengan kata lain itu, utang yang dapat dikonversi ini memberikan opsi kepada pemegang saham untuk mengkonversi utangnya menjadi saham biasa dengan harga tetap. Nah, utang konversi ini hanya bisa dilakukan ketika harga saham ini lebih tinggi daripada harga konversi pada saat jatuh tempo. Nah, perusahaan yang menerbitkan utang konversi harus mencatat penerbitan itu secara terpisah dari komponen liabilitas dan ekuitas pada tanggal penerbitan. Setelah jumlah liabilitas itu telah diperkirakan, jumlah yang dialokasikan ke ekuitas ini dianggap sebagai nilai sisa dari sekuritas konversi. Kedua yaitu saham preferen yang dapat ditukarkan. Itu SEC menegaskan bahwa saham preferen yang dapat ditukarkan itu berbeda dengan modal ekuitas konvensional dan tidak boleh dimasukkan ke dalam ekuitas pemegang saham maupun digabungkan dengan sekuritas ekuitas yang tidak dapat ditukarkan. Nah, SEC ini juga mewajibkan adanya pengungkapan syarat penukaran dan data jatuh tempo sampai dengan 5 tahun. Terus ada kepentingan minoritas. Nah, perusahaan ini dapat memiliki saham pengendali, di mana saham pengendali ini rentan dari 50% dari modal saham perusahaan lain. Nah, perusahaan yang memiliki saham pengendali ini disebut sebagai perusahaan induk, sedangkan perusahaan sisa dari saham pengendali ini disebut sebagai anak perusahaan. Nah, kepentingan minoritas biasanya merujuk pada bagian dari modal saham anak perusahaan yang dimiliki sebagian pemegang saham minoritas atau dari pihak luar. Nah, US GAAP dan IFRS ini telah mewajibkan perusahaan untuk melaporkan kepentingan minoritasnya dalam neraca konsolidasi sebagai item terpisah yang tidak termasuk dalam ekuitas pemegang saham induk. Namun sebagian besar biasanya perusahaan besar itu tetap melaporkan kepentingan minoritas ini sebagai bagian dari ekuitas total. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pelaporan ekuitas pemegang saham menurut IFRS. Persyaratan pelaporan ekuitas pemegang saham menurut IFRS sendiri itu berbeda dengan US GAAP dan perlu dibahas. Secara garis besar, IFRS mengidentifikasikan 3 kategori ekuitas pemegang saham, yaitu yang pertama ada modal yang diterbitkan atau issued capital, yang kedua cadangan atau reserves, dan yang ketiga adalah laba rugi ditahan atau retained earning. Namun IFRS sendiri juga memberikan keleluasaan dalam cara item ekuitas dilaporkan sehingga praktiknya sangat bervariasi. Pola umum yang dapat diamati yaitu yang pertama, modal saham dilaporkan sebagai pos terpisah. Kedua, sebagian besar perusahaan melaporkan laba ditahan tetapi ada juga yang memasukkannya ke dalam cadangan. Yang ketiga, cadangan dapat mencakup akumulasi penghasilan komprehensif lain, kompensasi opsi saham, agio saham, dan kadang-kadang juga laba ditahan. Lalu untuk kepentingan pengendali atau minority interest ditampilkan terpisah dari ekuitas pemegang saham induk, tetapi tetap dihitung sebagai bagian dari total ekuitas. Dan yang terakhir ada perusahaan yang merinci komponen ekuitas di neraca, sementara yang lain hanya melaporkan total setiap kategori.
Nah, bagi analis sendiri, penting memahami perbedaan antara IFRS dan juga US GAAP dalam melaporkan ekuitas pemegang saham, serta memperhatikan keragaman praktik ketika membandingkan perusahaan. Lalu di sini kita masuk kepada akuntansi lessor atas sewa. Klasifikasi sewa oleh lessor sendiri itu mirip dengan leasing, yaitu operating lease atau capital lease. Untuk operating lease sendiri, aset tetap di neraca, pendapatan sewa diakui saat diterima dan juga depresiasi tetap dicatat, sehingga labanya adalah selisih pendapatan sewa dan juga depresiasi. Sedangkan untuk capital lease sendiri, aset dihapus dari neraca diganti dengan piutang sebesar nilai kini pembayaran sewa. Selisihnya dicatat sebagai pendapatan tangguhan atau unearned income, lalu diakui sebagai pendapatan selama masa sewa. Jenis capital lease sendiri, yang pertama ada sales type lease, yaitu terjadi ketika harga pokok tidak sama dengan nilai pasar aset. Contohnya IBM memproduksi lalu menyewakan komputer. Perlakuannya itu dianggap sebagai penjualan sehingga diakui penjualan HPP dan laba kotor saat kontrak ditandatangani. Pendapatan sewa sendiri diakui bertahap dan juga depresiasi tidak lagi dicatat. Lalu yang kedua ada direct financing lease, yaitu contohnya di sini adalah GE Capital membeli aset dari produsen lalu menyewakan ke pelanggan. Nah, nilai kini dari pembayaran sewa ini yaitu seharga asetnya, tidak ada penjualan atau laba kotor awal. Pendapatan sendiri diakui bertahap selama masa sewa. Lalu kita masuk ke implikasi analisis. Sama seperti analisis kredit, perlu dilakukan penilaian cadangan kerugian piutang sewa dan juga pengalaman kerugian aktual. Perlu juga dibandingkan umur rata-rata portofolio sewa dengan jatuh tempo, liabilitas perusahaan atau risiko mismatch. Lalu kontrak jasa tambahan itu sering dibanding dengan sewa untuk menambah pendapatan. Menurut GAP sendiri, pendapatan jasa harus diakui merata sepanjang kontrak. Ada resiko manipulasi di mana perusahaan itu bisa menggeser sebagian pendapatan jasa menjadi pendapatan sewa untuk menaikkan laba. Lalu di sini ada sell leaseback, yaitu perusahaan menjual aset lalu langsung menyewanya kembali. Biasanya berlaku untuk properti untuk memperoleh kas. Laba dari penjualan sendiri tidak boleh diakui, melainkan harus ditangguhkan dan dialokasikan sepanjang masa sewa sebagai pengurang beban sewa. Selanjutnya kita masuk ke post retirement benefits, yaitu di sini perusahaan sering memberikan manfaat kepada karyawan setelah pensiun, yaitu di sini ada dua, yaitu yang pertama ada pension benefit atau manfaat uang pensiun, lalu yang kedua ada OPEB, yaitu other post retirement employee benefits, yaitu manfaat non uang, biasanya seperti jaminan kesehatan dan juga asuransi jiwa. Nah, untuk jenis pension plan sendiri itu ada dua, yaitu yang pertama ada defined benefit plan atau DBP, yaitu menjamin jumlah manfaat pensiun tertentu. Resikonya ditanggung perusahaan dan harus menghitung nilai kini liabilitas dan biaya pensiun. Lalu yang kedua ada defined contribution plan atau DCP, itu menentukan jumlah kontribusi perusahaan ke dana pensiun. Resikonya sendiri itu ditanggung karyawan bukan perusahaan. Fokus utama akuntansi itu biasanya di DBP karena kompleksitasnya itu lebih tinggi daripada DCP. Lalu di sini karena fokus utama akuntansinya di DBP, kita akan membahas elemen penting dalam DBP sendiri, yaitu yang pertama ada pension obligation, yaitu kewajiban perusahaan berupa nilai kini manfaat yang dijanjikan. Lalu ada plan aset, yaitu kontribusi dan investasi perusahaan yang dikelola dana pensiun. Lalu ada fund status, yaitu plan aset dan juga pension obligation, yaitu jika negatif maka underfund atau kekurangan dana, jika positif maka overfund atau kelebihan dana. Lalu juga ada komponen biaya pensiun seperti service cost, lalu ada interest cost, return on plan asset, actual gain or loss, dan juga ada prior service cost. Lalu pada slide ini kita akan beralih kepada bagian pension accounting requirements berdasarkan ASC 715 dan juga IAS 19. Nah, di sini aturan akuntansi dan OPEB itu serupa, dengan fokus utamanya sendiri itu membuat beban pensiun itu stabil. Sehingga untuk laba rugi atau net periodic pension cost itu hanya mencatat beban pensiun yang sudah dihaluskan seperti service cost, interest cost, expected return on plan asset, dan juga amortisasi item yang ditangguhkan seperti komponen volatil. Di sini seperti actuarial gain or loss, prior
service cost, selisih return aktual itu ditangguhkan dan juga diamortisasi. Lalu pada bagian neraca sendiri atau balance sheet itu mencatat fund status, yaitu aset pensiun dan juga kewajiban pensiun. Kewajiban yang dipakai sendiri adalah project benefit obligation atau PBO, yaitu memperhitungkan gaji saat pensiun, bukan gaji yang sekarang. Laporannya sendiri tidak menampilkan aset dan kewajiban secara terpisah, hanya neto saja. Lalu untuk artikulasi laba rugi dan neracanya, karena ada beberapa item yang ditangguhkan, maka laba rugi dan neracanya itu tidak langsung nyambung. Selisih deferral sendiri itu masuk ke other comprehensive income atau OCI. Untuk akumulasi OCI-nya itu akan masuk ke ekuitas atau AOCI. Lalu di sini kita beralih ke other post retirement employee benefit atau OPEB, yaitu bentuk utamanya sendiri itu tunjangan kesehatan ataupun bisa saja berupa asuransi jiwa atau housing. Yaitu di sini perlakuan akuntansinya itu mirip seperti pensiun, yaitu bebannya diakui saat terjadi bukan saat dibayar. Fund statusnya sendiri itu aset dikurangi kewajiban, yaitu APBO atau Accumulated Post Retirement Benefit Obligation. Laba ruginya sendiri itu hanya net periodic OPEB cost, yaitu komponen volatil yang ditangguhkan. Lalu OCI-nya menampung selisih deferral. Adapun perbedaan dari OPEB dan juga perbedaannya dengan pensiun sendiri itu tidak ada kewajiban pendanaan seperti RISA para pensiun. Lalu kontribusi OPEB sendiri tidak mendapat potongan pajak. Lalu biasanya tidak ada dana khusus, hanya dicatat sebagai kewajiban. Estimasinya sendiri juga lebih sulit karena butuh asumsi biaya kesehatan dan juga Medicare dan lain-lainnya. Lalu di sini kita masuk kepada reporting and disclosure tentang pensiun, yaitu di sini perusahaan tidak menampilkan fund status atau biaya pensiun sebagai line item terpisah di neraca atau laba rugi. Namun, catatan kaki atau footnotes-nya itu sangat rinci, yaitu posisi di neraca itu ada di aset, kewajiban, fund status, dan juga AOCI. Lalu rincian net aset periodic benefit cost, asumsi aktuaria seperti diskon untuk pertumbuhan gaji, tren biaya kesehatan ataupun expected return, lalu ada alokasi dan aset dan juga kebijakan pendanaan, lalu proyeksi kontribusi dan pembayaran manfaat. Tujuan analisisnya sendiri yaitu analisis benefit pasca kerja atau pensiun sendiri itu penting karena nilai kewajibannya itu sangat besar dan juga kalau dilihat dari sisi akuntansi itu sangat kompleks. Adapun pendekatan untuk analisis pasca kerja atau pensiun sendiri ada 5 langkah, yaitu yang pertama membandingkan biaya manfaat ekonomi dan juga saat dilaporkan. Lalu yang kedua, menyesuaikan laporan keuangan jika diperlukan. Yang ketiga adalah mengevaluasi asumsi aktuaria. Yang keempat, memeriksa risiko pensiun itu sendiri. Dan yang kelima adalah mempertimbangkan dampak pensiun tersebut ke arus kas perusahaan. Lalu di sini saya ini membahas mengenai penyesuaian income statement dan juga balance sheet. Itu di sini fund status berdasarkan PBO itu kurang posisi ekonominya itu yang benar. Lalu ABA atau accumulated benefit obligation itu lebih rendah. Relevan bila analisis itu likuidasi tapi jarang diungkapkan. Di neraca sendiri itu ada perbedaan, yaitu apakah aset pensiun dan kewajiban harus disajikan neto sekarang atau terpisah. Jika neto maka sesuai karena aset dipegang trust independen, lalu terpisah itu sesuai jika resiko tetap ditanggung perusahaan. Lalu pada income statement, biaya itu dilaporkan lebih cocok untuk menilai laba berkelanjutan atau sustainable earning karena sudah dihaluskan. Biaya ekonominya sendiri itu mencerminkan perubahan kekayaan pemegang saham yang masuk ke dalam comprehensive income. Lalu untuk komponen operasional sendiri yaitu ada service cost dan juga prior service cost. Untuk komponen finansialnya ada interest cost, return asset dan juga actuarial gain or loss. Lalu di sini kita masuk ke asumsi aktuarial dan juga sensitivitas, yaitu ada mengenai diskon rate. Diskon rate sendiri itu sangat penting karena jika turun maka bisa meningkatkan kewajiban dan juga biaya ekonomi. Contohnya di sini adalah ada AMR di tahun 2011 itu menurunkan diskon rate-nya dari 5,8% ke 5,2%, yang mana memicu actuarial loss sebesar 1,174 M dolar. Lalu selanjutnya juga ada expected return asset, yaitu sering dipakai untuk earning management, di mana contohnya di sini AMR itu memakai 8,5%, yaitu bisa dinilai agak agresif karena
alokasi asetnya itu 35% obligasi, 38% obligasi, plus 45% saham, sehingga ekspektasi realistisnya itu sebenarnya adalah 8,2%. Lalu juga ada growth rate atau gaji biaya kesehatan, itu lebih stabil tapi sensitif untuk negosiasi tenaga kerja. Lalu di sini kita akan membahas mengenai pension risk exposure, yaitu sebelumnya kita harus mengetahui lebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan pension risk. Resiko pensiun sendiri itu muncul ketika profil resiko aset pensiun itu berbeda dengan kewajiban pensiun, di mana kewajiban pensiun itu sangat sensitif pada discount rate, yaitu terkait dengan obligasi. Jika aset banyak di obligasi, maka resikonya juga kecil karena nilainya sejalan. Namun jika banyak di saham atau di obligasinya, maka resikonya besar karena saham tidak sejalan dengan kewajiban pensiun. Contohnya di sini itu ada krisis pensiun pada awal tahun 2000-an, yaitu suku bunga itu turun sehingga kewajiban pensiun itu naik tajam. Lalu pasar saham itu turun juga sehingga nilai aset itu ikut turun. Hasilnya banyak rencana pensiun itu yang underfund atau kekurangan biaya, sehingga ada juga yang menimbulkan perusahaan itu terancam bangkrut. Lalu beberapa faktor yang menentukan pension risk sendiri itu, yang pertama ada fund status, apakah fund statusnya itu underfunded atau sudah mencukupi atau overfunded. Lalu yang kedua adalah pension intensity, yaitu besarnya kewajiban atau aset pensiun dibanding dengan total aset perusahaan. Lalu yang ketiga adalah mismatch risk profile, yaitu seberapa besar aset ditempatkan di non-debt security seperti saham ataupun properti. Nah, di sini ada kasus AMR Corporation, yaitu mereka itu fund statusnya itu underfunded, yaitu sebesar 6,436 juta dolar, yaitu 27% dari total aset. Adapun pension obligation-nya sendiri itu 61% dari total aset, sedangkan pension asetnya sendiri 34% dari total aset. Nah, 62% asetnya sendiri itu ditempatkan di non-debt seperti saham dan juga obligasi, sehingga bisa dinilai itu sangat beresiko. Sehingga untuk AMR Corporation sendiri itu risk exposure-nya itu bisa dinilai tinggi karena asetnya itu kebanyakan di non-debt. Itu tadi sudah dijelaskan bahwa jika kebanyakan di saham itu resikonya besar karena saham tidak sejalan dengan kewajiban pensiun. Lalu untuk yang selanjutnya ada shareholders equity reporting. Nah, di shareholders equity reporting ini itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada komponen ekuitas pemegang saham. Nah, di sini komponen ekuitas pemegang saham juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada contribute capital atau modal distor. Nah, modal yang berasal dari pemegang saham saat membeli saham atau common dan preference, termasuk par value, additional fine capital, dan transaksi terkait modal. Lalu yang kedua ada retained earnings atau laba ditahan. Laba yang kumulatif yang tidak dibagikan sebagai dividen digunakan kembali untuk menandai bisnis. Lalu yang ketiga ada accumulated other comprehensive income atau AOCI. Ini mencakup keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari sekuritas lindung nilai atau hedging, atau juga transaksi valuta asing. Lalu yang selanjutnya ada treasury stock. Ini itu saham perusahaan yang dibeli kembali mengurangi total ekuitas. Lalu untuk yang selanjutnya ada book value per share. Ini itu menggambarkan nilai-nilai bersih aset yang tersedia bagi pemegang saham. Biasa dihitung dari total ekuitas dikurangi klaim senior atau utang dan preference stock. Lalu penting untuk analisis merger, valuasi perusahaan berbasis aset, dan analisis converse obligasi. Lalu yang ketiga ada liabilities at the of equity. Itu beberapa instrumen keuangan memiliki sifat campuran antara utang dan ekuitas, misalnya convertible debt atau obligasi yang bisa dikonversi menjadi saham. Lalu yang kedua ada redeemable preference stock atau saham preferen yang bisa ditebus kembali. Itu mirip sama dengan utang. Lalu yang ketiga ada instrumen seperti warrants dan stock opsional yang
dapat menyebabkan reduksi kepemilikan. Hal ini penting dalam analisis karena mempengaruhi risiko hak klaim dan potensi dilusi saham. Lalu yang keempat itu ada pelaporan ekuitas menurut IFRS. Di sini yang pertama itu IFRS membagi ekuitas menjadi issued capital, reverse, dan latent earning. Lalu juga ada variasi praktik antar perusahaan dan negara. Misal beberapa perusahaan memasukkan latent earnings ke dalam reverse. Lalu yang ketiga ada non-controlling interest dipisahkan dari ekuitas pemegang saham induk, tetapi dilaporkan sebagai bagian dari total ekuitas. Jadi intinya bagian ini itu menekankan pentingnya memahami struktur ekuitas, kemungkinan dilusi, serta perbedaan perlakuan ekuitas antara JAB dan IFRS. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 4, yaitu berjudul analisis kegiatan investasi. Pada slide ini tertera yaitu pendahuluan aset lancar atau current asset. Nah, seperti yang kita tahu, aset lancar atau current asset ini mencakup kas dan setara kas atau aset lain yang dapat diubah menjadi kas atau uang tunai biasanya dalam siklus operasi perusahaan. Nah, siklus operasi perusahaan atau operating cycle yaitu waktu sejak perusahaan ini mengeluarkan uang untuk membeli barang sampai menerima kembali uang dari hasil penjualan barang atau jasa. Nah, terdapat 3 macam current asset pada buku ini. Yang pertama yaitu kas dan setara kas. Nah, kas yaitu aset yang paling liquid atau paling mudah dicairkan menjadi uang tunai dan merupakan saldo yang ada di bank. Nah, setara kas sendiri yaitu investasi jangka pendek yang bersifat liquid juga, yang mudah untuk dikonversi ke kas atau uang tunai. Juga jatuh temponya ini dalam waktu dekat, biasanya dalam 3 bulan atau kurang dari 3 bulan itu, sehingga risiko terhadap perubahan harga akibat pergerakan suku bunga ini kecil. Nah, contoh dari setara kas yaitu surat utang pemerintah, jangka pendek, dan dana pasar uang, dan contoh lainnya. Nah, apa sih likuiditas? Likuiditas yaitu seberapa cepat perusahaan bisa dapat uang tunai untuk membayar kewajiban atau kebutuhan mendesaknya. Nah, lalu current asset yang kedua yaitu mengenai piutang. Piutang ini yaitu bisa dikatakan definisinya yaitu uang yang seharusnya diterima oleh perusahaan dari pihak lain atau biasanya pelanggan yang masuk kategori aset lancar karena bisa dicairkan dalam waktu yang singkat. Nah, piutang ini timbul karena ada 4 alasan. Yang pertama yaitu bisa karena jual beli barang atau jasa tapi belum dibayar atau belum diterima secara cash. Alasan yang kedua yaitu karena janji bayar dengan dokumen resmi atau berupa wesel tagih. Ya, yang ketiga yaitu ada pinjaman ke karyawan, direktur, atau perusahaan lain. Lalu yang terakhir ada tagihan pajak yang masih harus dikembalikan oleh negara. Nah, lalu current asset yang terakhir yang ada pada slide ini yaitu mengenai beban dibayar di muka atau prepaid expense. Nah, prepaid expense ini yaitu pembayaran di muka atau pembayaran terlebih dahulu untuk jasa atau barang yang belum diterima. Pada slide ini kita membahas lebih masuk mengenai piutang, yaitu bagaimana penilaian piutang dan bagaimana cara menganalisis piutang ini sendiri. Nah, pada penilaian piutang, perusahaan ini melaporkan piutang pada nilai realisasi bersih atau net realization value atau jumlah total piutang yang dikurangi penyisihan piutang tak tertagih. Nah, manajemen memperkirakan penyisihan piutang tak tertagih ini berdasarkan pengalaman, kondisi pelanggan, atau ekspektasi ekonomi dan industri serta kebijakan penagihan. Nah, piutang tak tertagih ini akan dihapuskan atau dieliminasi dari penyisihan, seringnya dilaporkan sebagai pengurang piutang di neraca, dan kerugian yang diharapkan akan dimasukkan ke dalam beban operasional perusahaan berjalan. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana menganalisis piutang. Nah, terdapat risiko sendiri yaitu risiko penagihan atau collection risk, yang kemungkinan perusahaan tidak bisa menagih utang dari pelanggan yang utang ini. Nah, maka perusahaan ini biasanya menyiapkan
cadangan kerugian piutang berdasarkan pengalaman di masa lalu. Namun hal ini tentunya punya kekurangan, yaitu karena kondisi ekonomi yang tidak pasti dan berubah-ubah. Nah, terdapat cara untuk menilai apakah piutang ini berisiko macet atau tidak. Cara yang pertama yaitu dengan membandingkan piutang sebagai persentase dari penjualan dengan pesaing atau kompetitor di industri yang sama. Cara yang kedua yaitu menganalisis konsentrasi pelanggan. Nah, risiko akan lebih tinggi jika piutang berasal dari hanya satu atau dua pelanggan saja, karena risiko gagal bayar lebih besar. Cara yang ketiga yaitu dengan menghitung dan memantau tren rata-rata periode penagihan piutang dibandingkan dengan syarat kredit umum di industri tersebut. Cara yang keempat yaitu memperhatikan piutang lama yang diperpanjang. Nah, kalau banyaknya piutang yaitu akibat perpanjangan dari utang yang lama dan belum dibayar, maka risiko gagal bayar atau macet untuk membayar ini lebih besar lagi atau lebih tinggi lagi risikonya. Selain kita harus memperhatikan risiko penagihan, selanjutnya kita juga harus memperhatikan keaslian piutang itu sendiri. Nah, terdapat faktor yang mempengaruhi keaslian piutang, yaitu hak pengembalian barang. Nah, tidak semua piutang yang dicatat atau tercatat di laporan keuangan ini benar-benar aman atau bisa ditagih, karena ada risiko bahwa sebagian dari piutang itu mungkin tidak nyata, belum pasti bisa ditagih, atau terkena kondisi tertentu. Nah, piutang ini ada risiko tidak nyata, misalnya yaitu dicatat tapi sebenarnya barang ini belum benar-benar dijual. Lalu piutang bisa dikatakan belum pasti untuk ditagih, yaitu karena pelanggan masih punya hak untuk mengembalikan barang jika terdapat cacat atau kerusakan. Nah, selanjutnya piutang bisa disebut ada keaslian piutang ini karena terkena kondisi tertentu, misalnya ada syarat tambahan yaitu sengketa hukum atau diskon besar jika pembayaran dilakukan terlambat. Lalu sekuritas piutang. Nah, perusahaan ini menjual seluruh atau sebagian piutangnya ke pihak ketiga yang biasanya membiayai pembelian itu dengan menerbitkan obligasi di pasar modal. Nah, penagihan dari piutang tersebut menjadi sumber pembayaran bunga dan pokok obligasi itu sendiri. Nah, terdapat dua hal yang harus kita highlight, yaitu mengenai factoring. Factoring merupakan penjualan piutang ke bank atau perusahaan pembayaran atau pembiayaan komersial, sedangkan hak regress atau recourse yaitu adanya jaminan dari penjual bahwa piutang ini bisa ditagih. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab inventaris. Nah, inventaris itu adalah bahan baku, barang dalam proses, dan produk jadi milik perusahaan yang digunakan dalam produksi atau disimpan untuk dijual kepada pelanggan. Nah, dalam neraca, inventaris itu diklasifikasikan sebagai aset lancar karena diharapkan dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun. Akuntansi dan penilaian inventaris. Penilaian inventaris itu adalah praktik akuntansi untuk memberikan nilai moneter pada inventaris yang tidak terjual pada akhir periode akuntansi. Nah, itu ada 3 metode utama untuk penilaian inventaris, yaitu ada first in first out atau FIFO, di mana metode ini tuh mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah yang pertama dijual. Kemudian ada last in first out, di mana metode ini mengasumsikan bahwa barang terakhir yang dibeli adalah yang pertama dijual. Atau metode biaya rata-rata tertimbang, yaitu metode ini menggunakan biaya rata-rata semua unit inventaris untuk menentukan nilai HPP dan inventaris akhir. Dan ada menganalisis inventaris. Nah, analisis inventaris itu adalah proses mengevaluasi tingkat persediaan, pergerakan, dan manajemen perusahaan. Tujuannya dari analis ini itu adalah untuk mengoptimalkan tingkat inventaris, meminimalkan biaya penyimpanan, dan memastikan ketersediaan stok yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Nah, matriks utama yang digunakan dalam analisis inventaris itu meliputi rasio perputaran inventaris, day of inventory, analisis ABC, dan gross margin return on investment. Nah,
Kemudian ada pengenalan aset jangka panjang. Nah, aset jangka panjang itu juga dikenal sebagai aset tetap atau aset tidak lancar. Itu adalah properti atau peralatan berwujud yang digunakan perusahaan dalam operasionalnya dan diharapkan memberi manfaat ekonomi selama lebih dari 1 tahun. Kemudian ada contoh aset jangka panjang itu meliputi properti, pabrik, dan peralatan. Dan juga ada aset tidak berwujud dan investasi jangka panjang. Kemudian di sini ada akuntansi aset jangka panjang. Nah, ketika perusahaan itu mengakuisisi aset jangka panjang, biasanya awalnya dicatat dan nilai ini tuh dikenal sebagai nilai buku. Biaya aset kemudian itu dialokasikan selama masa manfaatnya melalui proses yang disebut depresiasi untuk aset berwujud atau amortisasi untuk aset tidak berwujud. Nah, kemudian ada kapitalisasi versus beban. Efek pada laporan keuangan dan rasionya. Nah, perbedaan antara kapitalisasi biaya dan menjadikannya beban adalah keputusan akuntansi yang sangat penting. Beban itu seluruh biaya diakui segera pada laporan laba rugi sebagai beban yang mengurangi laba bersih pada periode berjalan. Sedangkan kapitalisasi itu adalah biaya dicatat sebagai aset di neraca dan nilainya disebar selama periode waktu melalui depresiasi atau amortisasi, di mana hanya sebagian dari biaya yang memengaruhi laporan laba rugi setiap tahunnya. Jadi di sini ada efek pada laporan keuangan. Nah, pada laporan laba rugi, mengkapitalisasi biaya menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi di tahun awal dibandingkan dengan menjadikan beban, karena biaya tersebut disebar dari waktu ke waktu. Dan dalam neraca, kapitalisasi itu meningkatkan aset dan ekuitas pemegang saham perusahaan. Kemudian pada laporan arus kas, beban melaporkan biaya sebagai arus kas keluar dari operasi. Sementara kapitalisasi itu melaporkan sebagai arus kas keluar dari investasi. Kemudian efeknya pada rasio. Nah, mengkapitalisasi biaya pada awalnya itu dapat menyebabkan rasio utang terhadap aset yang lebih rendah dan rasio pengembangan aset serta pengembangan ekuitas yang lebih tinggi. Nah, efek-efek ini tuh biasanya berbalik di tahun-tahun berikutnya seiring dengan penyusutan aset. Kemudian dapat membebani biaya aset secara langsung, dapat membuat rasio solvabilitas perusahaan seperti utang terhadap ekuitas terlihat lebih buruk dari yang sebenarnya. Nah, ini tuh pembebanan biaya aset secara langsung itu merendahkan ekuitas untuk perusahaan yang memiliki aset produktif. Lalu materi yang selanjutnya itu ada introduction long term asset. Nah, introduction long term asset itu adalah aset jangka panjang, itu sumber daya yang diberikan manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun atau siklus operasional perusahaan. Aset ini dapat dikelompokkan menjadi aset berwujud seperti properti, plant, equipment, serta sumber daya alam. Lalu ada juga aset tak berwujud seperti paten, merek dagang, hak cipta, goodwill, dan lisensi. Lalu juga aset keuangan seperti investasi jangka panjang dalam sekuritas. Nah, aset jangka panjang ini dicatat pada biaya perolehan awal dan selanjutnya dialokasikan atau diuji penurunan, misalnya ini itu sesuai standar akuntansi atau tidak. Lalu di sini itu juga ada 3 proses akuntansi utama. Yang pertama ada capitalization atau kapitalis. Ini itu biaya yang memberikan manfaat masa depan, dicatat sebagai aset bukan sebagai beban langsung. Contoh pembelian mesin. Lalu yang kedua itu ada allocation atau alokasi biaya. Nah, biaya aset jangka panjang itu dialokasikan ke periode penggunaan yang misalnya melalui depreciation atau aset berwujud, amortization atau aset tak berwujud, dan depletion atau sumber daya alam. Lalu yang ketiga ada impairment atau perubahan nilai. Ini itu dilakukan bila nilai tercatat aset lebih tinggi daripada nilai yang dapat dipulihkan atau recoverable amount. Ini mencerminkan penurunan manfaat ekonomi di masa depan. Lalu di sini itu juga ada implikasinya bagi analisis keuangan. Itu seperti kapitalis versus pensi. Ini keputusan akuntansi untuk mengkapitalis atau membebankan biaya
mempengaruhi laba bersih, neraca, dan rasio keuangan. Lalu ada depresiasi, ini itu mempengaruhi laba operasional dan nilai buku aset, sehingga penting dalam analisis profitabilitas. Lalu yang itu ada impairment, ini menunjukkan adanya risiko bisnis, penurunan daya saing, atau kualitas aset yang berkurang. Nah, ini itu analisis harus mencermati atau catat atas laporan keuangan untuk melihat induksi impairment-nya. Jadi pemahaman mengenai aset jangka panjang itu tidak hanya terkait pada kepemilikan aset, tetapi juga bagaimana biaya dicatat, dialokasikan, dan diuji nilainya. Jadi hal ini itu juga berpengaruh besar pada laba, raca, serta penilaian perusahaan secara keseluruhan. Baik, lalu berikutnya saya akan menjelaskan terkait plan asset and natural resources atau aset tetap dan sumber daya alam. Jadi, aset tetap ini itu contohnya ada tanah, bangunan, dan juga mesin. Ini merupakan aset berwujud jangka panjang untuk operasi perusahaan. Jadi bukan untuk dijual dan biasanya ini bernilai besar. Nah, nilainya ini berkurang karena penggunaan waktu atau faktor ekonomi. Sedangkan untuk natural resources atau aset alam, ini contohnya seperti tambang, minyak, gas, atau kayu juga termasuk aset jangka panjang yang akan habis digunakan. Lalu di sini ada penilaian aset tetap dan sumber daya alam. Jadi untuk aset tetap ini akan dicatat berdasarkan historical cost atau biaya historis dengan mencatat biaya perolehan ditambah biaya instalasi, lalu juga bisa ditambah biaya pajak atau juga jika ada transportasi akan ditambahkan dengan biaya transportasi. Nah, ini nilai awalnya itu biasanya objektif tapi tidak selalu mencerminkan nilai pasar saat ini. Selanjutnya untuk perhitungan dari penilaian yang sumber daya alam, ini dicatat pada biaya historis juga, lalu ditambahkan dengan biaya eksplorasi dan juga biaya pengembangan. Lalu setelah itu biaya akan dialokasikan ke unit sumber daya lewat depresi. Nah, lalu di sini berikutnya ada depresiasi, deflasi, dan juga impairment atau penurunan nilai. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait penyusutan atau depresiasi ini. Jadi, depresiasi ini mengalokasikan biaya aset ke periode manfaatnya. Contohnya ini, kecuali tanah. Faktor utamanya ini biasanya dari masa manfaat dan juga metode dari alokasinya sendiri. Untuk metode alokasinya sendiri di sini terbagi menjadi 3, yaitu straight line atau garis lurus. Jadi ini di sini biayanya itu sama tiap tahun untuk depresiasinya. Dan ini merupakan metode yang paling sering digunakan di sebuah perusahaan. Lalu yang kedua ini ada yang accelerate atau dipercepat. Jadi di sini biayanya itu depresiasinya besar di awal, lalu di tahun-tahun berikutnya ini akan makin kecil. Contohnya itu double declining balance. Nah, yang terakhir yang ketiga ini ada special method atau metode khusus. Di sini saya akan mengambil contoh berdasarkan aktivitas. Jadi di sini kalau berdasarkan aktivitas itu bisa berdasarkan jam atau produksinya. Nah, lalu berikutnya ada depresi. Jadi depresi ini merupakan alokasi biaya berdasarkan jumlah produksi atau ekstraksi dalam suatu produksi. Nah, misalnya itu biaya per ton dari tambang, ini dilakukan depresi. Lalu yang terakhir, ini ada penurunan nilai atau impairment. Jadi impairment ini terjadi jika nilai wajar itu kurang dari nilai buku. Maka aset akan diturunkan sesuai nilainya, dan ini juga akan menimbulkan beban sekali waktu yang cukup besar. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan analisis aset tetap dan sumber daya alam. Yang pertama ini dari analisis depresiasi dan juga depresinya. Jadi di sini ini fokusnya pada pemeriksaan metode penyusutan revisi umur manfaat, lalu metodenya dan juga revisinya, dan juga perubahan estimasi yang bisa mencerminkan earning management atau praktik manajemen laba ini. Dan di sini ada 3 ukuran analisis yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu dengan
umur total rata-rata. Jadi di sini total aset tetap kotor itu dibagikan dengan beban penyusutan tahunan. Lalu jika menggunakan umur rata-rata, maka akumulasi penyusutannya itu dibagi dengan beban penyusutan tahunan. Dan untuk yang ketiga, itu menggunakan sisa umur rata-rata. Jadi aset tetap yang bersih itu dibagikan dengan beban penyusutan tahunan. Dan yang kedua ini adalah analisis impairment atau penurunan nilai. Jadi di sini itu kita perlu menilai apakah jumlah penurunan nilai wajar ini waktunya tuh sudah tepat dan bagaimana dampaknya pada laba. Dan di sini yang perlu diwaspadai adalah praktik big bet. Jadi praktik big bet ini merupakan perusahaan itu contohnya tuh menumpuk write off besar dalam satu periode untuk memperbaiki laba di periode berikutnya. Jadi penurunan nilai dalam satu periode itu akan ditumpuk supaya periode berikutnya itu tampak lebih baik. Materi selanjutnya yaitu ada aset tak berwujud. Aset tak berwujud itu merupakan hak, privilege, dan manfaat kepemilikan atau pengendalian. Nah, ciri-ciri yang paling umum dari aset tak berwujud ini yaitu ketidakpastian yang tinggi terhadap manfaat di masa depan dan ketidakadaan dari bentuk fisiknya. Contoh kayak goodwill, kemudian paten, hak cipta, nama dagang, merek dagang, hak sewa, dan perbaikan hak sewa, hak eksplorasi, biaya pengembangan sumber daya alam, rumus khusus, proses, teknologi, dan desain, kemudian ada lisensi, waralaba, keanggotaan, dan daftar pelanggan. Nah, ada akuntansi untuk aset tak berwujud. Yang pertama yaitu aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi. Jadi aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi itu merupakan aset tak berwujud yang diidentifikasinya secara terpisah. Biasanya terkait dengan hak atau privilege yang memiliki periode manfaat terbatas. Contohnya seperti paten, hak cipta, merek dagang, dan waralaba. Nah, biasanya perusahaan mencatat aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi ini berdasarkan biaya perolehan dan mengamortisasinya selama periode manfaat. Kedua yaitu ada aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi, yaitu berarti aset yang dikembangkan secara internal atau biasanya dibeli tetapi tidak dapat diidentifikasi. Contohnya goodwill. Nah, aset tak berwujud ini biasanya itu seringkali memiliki periode manfaat yang tidak terbatas. Nah, goodwill ini dapat dikatakan sebagai aset yang tidak dapat diidentifikasi, tetapi hanya bisa dicatat pada saat adanya akuisisi entitas atau adanya segmen lain, atau dapat diartikan kalau goodwill ini sebagai laba berlebih atau jumlah di atas laba normal. Kemudian ada amortisasi aset tak berwujud. Nah, ketika biaya itu dikapitalisasi untuk aset berwujud dan aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi, nah biaya ini harus diamortisasi secara bertahap selama periode manfaat aset tersebut. Nah, panjang periode manfaat ini bergantung pada jenis aset tak berwujud, kondisi dari permintaan, situasi dari persaingan pasar, batasan hukum, kontrak, regulasi, atau faktor ekonomi lainnya. Nah, apabila aset tak berwujud ini mengalami penurunan yang signifikan, maka nilai dari aset tak berwujud ini akan berkurang atau nilai amortisasi dari aset tak berwujud ini akan ikut menurun juga. Menganalisis aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud itu seringkali dianggap sebagai aset yang paling berharga dimiliki oleh perusahaan. Nah, dan nilainya ini seringkali tidak akurat. Contohnya kayak goodwill. Nah, goodwill ini kemungkinan besar itu tidak tercatat tidak tercatat di neraca. Kenapa? Karena goodwill ini biasanya dicatat saat goodwill ini diperoleh, bukan saat pertanggal tertentu. Nah, tapi goodwill ini nantinya akan terlihat juga apabila dalam keadaan laba berlebih atau jumlah laba di atas laba normal.
Materi terakhir pada chapter 4 yaitu revaluasi aset berdasarkan IFRS. Nah, menurut IFRS sendiri, suatu perusahaan itu dapat memilih untuk melaporkan aset berwujud maupun aset tidak berwujudnya ini menggunakan model revaluasi. Nah, model revaluasi ini nantinya memungkinkan perusahaan untuk menilai kembali atas adanya aset dan melaporkan berdasarkan nilai wajar secara berkala. Nah, IFRS itu mengizinkan aset untuk ditingkatkan nilainya dalam dua keadaan terpisah, yaitu yang pertama, menyesuaikan nilai aset di atas biaya historis yang telah disusutkan melalui pembentukan surplus penyesuaian nilai, atau membatalkan penyusutan sebelumnya asalkan nilai yang ditingkatkan ini tidak melebihi dari biaya historis yang telah disusutkan. Nah, menurut IFRS, kerugian sebelumnya itu dapat dibatalkan jika nilai aset yang mengalami kerugian meningkat di kemudian hari. Nah, alasan dari pembalikan kerugian sebelumnya itu ada 3, yaitu yang pertama, ketika pasar dapat membalikan penurunan nilai aset yang terjadi sebelumnya. Misalnya kayak nilai properti yang dapat pulih setelah adanya penurunan singkat. Yang kedua, yaitu kondisi bisnis merugikan yang dapat menyebabkan penurunan nilai penggunaan aset dapat membaik pada tanggal kemudian. Ketiga, yaitu perusahaan dapat menemukan penggunaan alternatif untuk aset sehingga dapat meningkatkan nilai penggunaannya. Nah, dampak dari pembalikan penyusutan pada laporan ini itu dapat menyebabkan pembalikan ini akan dicatat dalam neraca pada nilai yang telah disesuaikan, kemudian juga menciptakan keuntungan yang akan dimasukkan ke dalam laba ditahan dan ditentukan sebagai proporsi dari nilai yang telah disesuaikan atas dasar aset. Nah, sedangkan model revaluasi itu IFRS ini mengizinkan perusahaan untuk menaikkan nilai buku aset jangka panjang bahkan dapat berada di atas biaya historis yang telah disusutkan ketika telah menerapkan model revaluasi ini. Nah, dalam model revaluasi ini perusahaan itu perlu untuk memperkirakan nilai wajar dari semua aset dalam kelas yang diterapkan secara berkala dan secara terus-menerus menyesuaikan nilai aset untuk mencerminkan nilai wajar saat ini. Nah, surplus dari revaluasi ini berasal dari selisih antara nilai tercatat aset di neraca dengan biaya historisnya. Nah, surplus ini akan dimasukkan ke dalam ekuitas pemegang saham sebagai item terpisah. Nah, keuntungan atau kerugian dari surplus ini nantinya tidak akan dimasukkan ke laba bersih, tetapi langsung disesuaikan dengan ekuitas dalam laba komprehensif. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan terkait analisis studi kasus terhadap PT Garuda Food, dan di sini saya akan menjelaskan terkait analisis pada kegiatan pendanaannya, dan ini dilihat dari laporan arus kas pada PT Garuda Food. Jadi setelah dianalisis, ini bisa dilihat bahwa penerimaan dan pembayaran utang bank dari PT Garuda Food ini seimbang, yaitu penerimaannya sebesar 1,38 triliun dan pembayaran utangnya itu sebesar 1,38 triliun. Jadi untuk perbedaannya ini tidak terlalu besar, jadi menunjukkan tidak ada tambahan besar dari utang bank yang ada di PT Garuda Food ini. Yang kedua, ada akuisisi kepentingan non pengendali. Ini cukup besar, yaitu sebesar 410 miliar, yang ini artinya perusahaan membeli kembali kepemilikan minoritas di anak usaha, jadi memperkuat kontrol atas anak usaha. Dan yang ketiga, ini ada pembayaran dividen kas sebesar 358,89 miliar jika dibulatkan. Nah, ini menunjukkan komitmen dari pemegang saham untuk melakukan distribusi laba. Dan meskipun di sini otomatis akan mengalami
pengurangan kas yang cukup besar, namun juga menunjukkan komitmen untuk mendistribusikan laba ke pemegang saham. Lalu yang berikutnya ada pembayaran liabilitas sewa. Di sini sebesar 31,49 miliar. Ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan pembayaran rutin terhadap kewajiban atau kontrak dari sewa ini. Yang kelima, ada transaksi saham treasury. Jadi di sini ada perolehan atau buyback sebesar 9,73 miliar dan dijual kembali sebesar 8,98 miliar. Jadi di sini dampaknya kecil, tidak terlalu besar terhadap buyback dan juga penjualan kembalinya ini. Lalu yang terakhir, yang keenam, ada modal non pengendali. Ini terdapat setoran modal sebesar 2,7 miliar. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa total arus kas bersih pendanaan ini negatif, yaitu di 799,62 miliar. Jadi di sini artinya lebih banyak dana yang dikeluarkan, contohnya itu untuk dividen, akuisisi, dan juga pembayaran utang dibandingkan dengan dana yang masuk ke perusahaan. Maka dapat dilihat juga bahwa perusahaan ini fokus untuk membayar biaya-biaya tadi. Namun perusahaan juga membayar utang-utangnya, sehingga likuiditas jangka panjang ini lebih terjaga, walaupun kas yang dikeluarkan di tahun itu cukup besar dibandingkan dengan yang kas yang masuk. Selanjutnya yaitu analisis kegiatan investasi dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, di mana pada akun perolehan aset tetap sebesar 446 miliar ini digunakan untuk ekspansi kapasitas produksi seperti bangunan, mesin, dan kendaraan. Nah, perolehan aset tetap ini menunjukkan adanya fokus perusahaan pada pertumbuhan di jangka panjang. Kedua yaitu ada penerimaan dari penjualan aset tetap sebesar 32 miliar 365 miliar sekian. Ini dianggap kecil karena hanya digunakan sebagai pelepasan aset yang tidak produktif. Ketiga yaitu ada akuisisi entitas anak yang dikurangi kas yang diperoleh itu sebesar 122 miliar sekian. Ini untuk memperkuat integrasi bisnis dan diversifikasi usaha. Keempat, ada perolehan aset tak berwujud lainnya sebesar 55 miliar terkait dengan adanya investasi sistem IT dan penguatan hak cipta atau hak merek. Kelima yaitu perolehan saham perusahaan asosiasi sebesar 6 miliar sekian. Ini menunjukkan adanya komitmen dalam memperluas jaringan usaha melalui kepentingan minoritas. Kemudian ada uang muka investasi sebesar 14 miliar dianggap sebagai persiapan adanya ekspansi investasi ke masa depan. Kemudian yang ketujuh ada penerimaan dari penyelesaian aset indemnifikasi sebesar 83 miliar ini dapat dikategorikan sebagai sumber kas masuk dan mengurangi beban investasi. Jadi kesimpulan dari analisis kegiatan investasi pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini arus kasnya itu lebih banyak arus kas keluar untuk investasi dibandingkan arus kas masuk. Nah, hal ini itu mencerminkan bahwa PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini komitmen untuk pertumbuhan berkelanjutan dan memperkuat posisi kompetitifnya pada perusahaan di masa depan. Nah, selain itu PT Garuda Food ini juga fokus pada perluasan kapasitas produksi, akuisisi entitas anak, dan penguatan aset tak berwujud yang memperlihatkan strategi untuk ekspansi jangka panjangnya.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah dalam ucapan maupun penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.